oleh Saudara Ikomang Mahendra ya, yang membawakan topik berjudul Development of a Website-Based Decision Support System for Selecting Priority Recipient of Food Crop Seed Assistance using a combination of ROC and WPM method. Oke, ini juga baru nih kalau buat saya pribadi. Ya, jadi kita saling belajar ya. Ini mahasiswa ya Pak Gede, apa namanya, Saudara Komang Mahendra. Ya, silahkan waktu dan tempat silahkan Komang bisa dimulai. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin share screen dulu. Oke, apakah share screen-nya sudah kelihatan nih? Sudah ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih kepada Data Science Research Group yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi penelitian yang telah saya lakukan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam. Perkenalkan, saya Komang Mahendra dari Program Studi Sistem Informasi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya tentang pengembangan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan prioritas penerima bantuan benih tanaman pangan dengan kombinasi metode ROC dan WPM dengan studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah membimbing penelitian ini. Pertama dari Dr. Imade Agus Wirawan Skom MCS, Dr. Imade Gede Sunari Skom MCS, dan penelitian ini telah diuji oleh Insinyur Gede Surya Mahendra SPD MKOM dan Insinyur Inyoman Tri Anindya Putra Skom MCS. Nah, mungkin saya akan lanjut ke bagian pendahuluan. Mari kita mulai dengan melihat konteks penelitian ini. Jadi, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi sekitar 12,53% terhadap PDB nasional di tahun 2023. Dan 32% dari total luas lahan negara digunakan untuk produksi pertanian, tanaman pangan, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2020. Nah, program ini mencakup bantuan benih untuk tanaman komoditi padi dan palawija. Namun, saat ini pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala, terutama dalam proses seleksi penerima bantuan yang cenderung subjektif dan kurang efisien karena tidak adanya panduan kuantitatif yang terstruktur dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Nah, masalah ini kemudian saya petakan menjadi beberapa poin utama. Yang pertama adalah seleksi ini hanya fokus pada aspek administrasi, namun mengabaikan faktor substansial seperti dampak perubahan iklim atau produktivitas petani. Yang kedua adalah tanpa penghitungan matematis yang terstruktur, hasil seleksi sebelumnya itu sulit diverifikasi karena sangat bergantung pada interpretasi individu. Yang ketiga, saya belum menemukan penerapan metode pemungutan yang otomatis pada SPK khususnya di bidang pertanian, sehingga pemungutan masih dilakukan secara manual. Nah, dari sinilah muncul dua pernyataan penelitian yang menjadi rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode ROC dan WPM itu dapat meningkatkan efisiensi dan objektivitas seleksi ini. Yang kedua, bagaimana ROC dan WPM dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kelompok tani dalam menentukan prioritas menerima bantuan. Tentu, tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan dan menerapkan metode ROC WPM dalam sebuah sistem berbasis web, yang dimana ROC untuk pemungutan kriteria, sedangkan WPM untuk perengkian. Nah, penelitian ini dibatasi dengan pengembangan SPK dengan admin dan petugas sebagai end user, serta menggunakan framework Laravel 11, Tailwind CSS, dan database MySQL. Validasi pengujian juga menggunakan black box testing, white box testing, uji akurasi, dan sistem usability skill. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kajian pustaka. Sekarang kita akan masuk ke fondasi ilmiah dari penelitian ini. Pertanyaan pertama adalah parameter apa yang harus dinilai. Nah, untuk menjawabnya saya melakukan pendekatan yang dimana dikatakan triangulasi sumber. Pertama dari sisi teori. Di sini saya menganalisis lebih dari 8 penelitian SPK yang relevan dari berbagai sumber pada 5 tahun terakhir, seperti yang dilakukan oleh Sinaga, Darneta, Ross, Koten, dan lainnya. Di sini saya menemukan pola kriteria yang sering muncul seperti luas lahan, produktivitas, dan status kelompok tani. Nah, kedua, dari sisi praktik, saya membawa temuan ini ke lapangan untuk wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Dinas Pertanian. Beliau memberikan validasi dan perspektif mengenai kriteria mana sih yang benar-benar relevan dan dapat diukur dalam pemilihan penerima bantuan. Nah, ketiga,
Dari sisi regulasi, semuanya disesuaikan kembali dengan petunjuk teknis yang berlaku. Jadi proses ini menghasilkan 5 kriteria final untuk penelitian saya. Untuk pembahasan detail kriteria apa saja akan saya jelaskan di slide nanti. Nah, selanjutnya setelah kriteria itu ditetapkan, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana cara kita merankingnya? Nah, di sini saya melakukan pemilihan metode perankingan. Metode apa yang cocok digunakan? Saya melakukan sintesis pada penelitian sebelumnya telah menerapkan metode populer pada SPK dan meninjau penelitian komparasi terhadap metode-metode tersebut. Metode populer itu seperti yang dikatakan Pak Surya tadi, seperti SAW, TOPSIS, SMART, MAUT, dan lainnya. Tentu, metode ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks karakteristik studi kasus saya. Mulai dari SAW. SAW dikenal dengan kesederhanaannya, namun di beberapa penelitian ada menyebutkan rentan distorsi. Apa sih yang dimaksud dengan distorsi? Jadi kan seperti yang kita tahu, SAW itu bekerja dengan menjumlahkan nilai-nilai dari kriteria yang berbeda. Sebelum dijumlahkan, nilai tersebut harus disamakan skalanya atau disebut dengan normalisasi. Nah, misal contoh, ada kriteria jumlah produksi dengan data kelompok A itu 2 ton, kelompok B itu 3 ton, dan kelompok C itu 50 ton. Nah, proses normalisasi ini bisa mendistorsi makna asli dari data jika ada satu nilai yang sangat ekstrim. Nah, setelah melewati normalisasi, angkanya akan menjadi sangat kecil dan berdekatan. Yang aslinya perbedaannya 2 ton dan 3 ton itu sebenarnya signifikan, menjadi hampir tak berarti lagi gitu. Inilah yang disebut dengan distorsi. Yang kedua ada TOPSIS itu. TOPSIS itu kan logikanya mencari jarak terdekat dari solusi ideal. Namun dalam beberapa penelitian terdapat ditemukan adanya rank reversal. Apa sih itu rank reversal? Dapat dikatakan sebagai pembalikan peringkat. Ini sebuah fenomena aneh di mana kerap ditemukan pada penelitian terdahulu. Peringkat dari pilihan yang ada bisa saja tiba-tiba berubah karena ada satu pilihan baru yang ditambahkan maupun dihilangkan. Contoh, kita membandingkan motor A dan mobil B dalam sebuah alternatif. TOPSIS memutuskan bahwa mobil B menjadi peringkat 1 dan motor A menjadi peringkat 2. Tiba-tiba kita mendapatkan pilihan baru atau alternatif baru. Ya, namun anehnya TOPSIS bisa saja merubah peringkat sebelumnya untuk motor A itu menjadi peringkat 2 dan peringkat 3 malah mobil. Nah, secara logika, kehadiran pesawat jet ini seharusnya tidak merubah perbandingan antara motor dan mobil. Dan inilah kelemahan yang disebut dengan rank reversal. Kemudian ada metode-metode seperti SMART, MAUT yang dikatakan sangat subjektif gitu. Nah, metode ini kan berbasis teori utilitas, sangat bergantung pada perspektif pribadi si pengambil keputusan. Nah, kadang metode ini meminta pakar untuk melakukan hal yang sangat rumit gitu. Contoh, untuk mendefinisikan tingkat kepuasan, pakar itu kadang tidak hanya ditanya apakah produktivitas tinggi itu baik, tapi juga seberapa besar tingkat kepuasan Anda jika produktivitasnya itu 2 ton. Bagaimana jika 3 ton? Apakah kenaikan kepuasan dari 2 ke 3 ton sama dengan 8 ke 9 ton? Nah, tentu jawaban untuk pertanyaan ini itu sangat berbeda-beda untuk setiap orang karena sulit diungkapkan secara konsisten dalam bentuk angka. Maka hasilnya menjadi sangat subjektif. Nah, melihat tantangan tersebut, saya mencari metode yang terbukti akurat untuk karakteristik data saya. Jadi terdapat studi komparatif yang dilakukan sebelumnya. Dari segi efisiensi, banyak penelitian terdahulu yang melakukan komparasi SAW dengan WPM. Namun, WPM secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam akurasi dan ketelitian matematis. Oleh karena itu, WPM saya pilih sebagai mesin perankingan. Nah, selanjutnya, mesin WPM itu sudah terpilih sebagai perankingan. Namun, kelemahannya adalah pemungutannya masih manual. Nah, di sini saya melakukan justifikasi kombinasi metode. Nah, di sisi lain, kriteria yang ditetapkan memiliki tingkat kepentingan secara berurutan. Jadi, ada kriteria yang paling dipentingkan, kemudian ada tingkat kepentingan lebih rendah, kemudian terus merendah-rendah gitu. Nah, kemudian WPM itu pada proses pengukuran masih manual. Penelitian yang kombinasi yang umum digunakan di penelitian sebelumnya terdapat seperti AHA TOPSIS, Okra ROC, ataupun entropi sebagai pengukuran. Nah, di sini muncul pertanyaan itu. Metode apa sih yang objektif, efisien untuk dipasangkan dengan WPM? Nah, di sini saya menemukan metode ROC yang kelebihannya itu sangat sesuai dengan karakteristik data dan kebutuhan saya. Mulai dari efisien, pakar itu hanya perlu memberikan urutan prioritas, ya di mana itu sesuai dengan
kebutuhan dari kriteria yang saya miliki. Kemudian terbukti menghasilkan peringkat yang konsisten jika dibandingkan metode lain. Studi oleh Prawiro saya membuktikan erosi itu lebih sensitif dan menghasilkan bobot yang fungsional. Nah, dari segi kebaruan, penelitian saya ini mengusulkan kombinasi erosi BPM untuk pertama kalinya dalam domain seleksi bantuan pertanian. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian metode penelitian, yakni membahas bagaimana semua teori itu saya eksekusi. Mulai dari menggunakan pendekatan mixed method, yakni kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis kriteria melalui wawancara, serta kuantitatif untuk menganalisis dan mengolah data numerik. Lokasi penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan bisa dilihat di sebelah kanan adalah skema tahapan penelitian saya secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data hingga validasi. Nah, mungkin kita masuk ke bagian fase pemilihan kriteria. Ini adalah dasar mengapa setiap kriteria itu dipertimbangkan dalam pemilihan prioritas penerima bantuan benih tanaman pangan. Mulai dari kriteria 1, yaitu SIMLUHTAN. Apa itu SIMLUHTAN? Singkatan dari Sistem Informasi Penyuluh Pertanian, merupakan sistem resmi yang mendata kelompok tani terdaftar. Jadi kelompok tani yang terdaftar dianggap telah melalui proses verifikasi awal dan memenuhi kriteria administrasi dasar sehingga layak dipertimbangkan sebagai penerima bantuan. Satuan ukurnya itu 1 atau 5. Nah, satuan ini digunakan untuk merepresentasikan status pendaftaran kelompok tani tersebut. Jadi skala ordinalnya itu untuk 1 digunakan untuk belum terdaftar dan 5 untuk sudah terdaftar. Kemudian ada lahan terpoligon, yakni mencerminkan tingkat kesiapan dan kelengkapan data sebenarnya. Jadi kriteria ini menunjukkan bahwa kelompok tani itu telah menjalani proses pemetaan dan validasi lahan. Kriteria ini penting untuk memastikan alokasi benih ini dilakukan pada lahan yang tervalidasi dan lokasinya itu akurat, benar adanya, sehingga mempermudah perencanaan distribusi bantuan dan lain sebagainya. Satuan ukurnya 1 atau 5. Sama seperti SIMLUHTAN, menggunakan skala ordinal untuk menunjukkan status validasi atau pemetaan lahan. 1 untuk belum terpoligon, 5 untuk sudah terpoligon. Kemudian ada kriteria bantuan sebelumnya. Jadi informasi tentang penerimaan bantuan sebelumnya penting untuk menjaga pemerataan distribusi bantuan. Kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu dapat diutamakan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa program ini mencapai kelompok tani yang paling membutuhkan. Satuan ukurnya 1 atau 5 digunakan untuk mengukur frekuensi atau status penerimaan bantuan sebelumnya. 1 untuk belum pernah menerima, dan 5 itu pernah, atau singkatannya itu DPI, merupakan suatu kriteria untuk mengukur kerugian. Jadi lahan yang terkena dampak lebih besar memerlukan intervensi prioritas untuk mengurangi kerugian lebih lanjut. Satuan ukurnya itu adalah hektar, digunakan untuk mengukur luasan lahan yang terdampak perubahan iklim. Pengukuran dalam satuan ini memberikan nilai kuantitatif yang jelas mengenai skala dampak, sehingga area yang lebih luas terkena dampak signifikan dapat diprioritaskan untuk menerima bantuan. Yang terakhir ada profitas atau produktivitas tanaman persatuan yang digunakan dalam bentuk gabah kering giling. Nah, ini menunjukkan kinerja pertanian suatu kelompok tani. Kelompok tani dengan profitas rendah lebih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Untuk GKG itu adalah satuan standar baku yang digunakan oleh lembaga resmi Indonesia, termasuk Badan Pusat Statistik dan produktivitas panen. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa saya nggak tulis ton aja? Jadi istilah ton ini bisa ambigu. Ton itu gabah basah saat panen, gabah kering panen, atau beras yang ditimbang. Jadi masing-masing memiliki bobot yang berbeda karena kadar air dan proses pengolahannya. Namun, GKG itu secara spesifik merujuk pada hasil setelah dikeringkan dan digiling, sehingga datanya konsisten, tidak ambigu, dan dapat dibandingkan secara adil. GKG juga digunakan karena saya mengikuti terminologi yang digunakan oleh Dinas Pertanian. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat beberapa perancangan sistem, mulai dari use case untuk memvisualisasikan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Use case untuk mengidentifikasi aktor atau siapa saja yang berperan dalam sistem. Kemudian PDM atau physical data model memastikan data terintegrasi dengan benar. Selanjutnya dalam pengujian terdapat uji akurasi dilakukan untuk menilai tingkat akurasi hasil seleksi yang diperoleh dari metode erosi dan WPM dengan membandingkan hasil prediksi sistem terhadap data aktual.
Nah, untuk uji akurasi ini saya menggunakannya 2 kali, yakni untuk erosi WPM serta WPM only. Nanti akan dibandingkan hasilnya. Kemudian untuk di sisi kanan ada metode standar untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan. Jadi di sini terdapat pemberian kuesioner khusus kepada sejumlah responden yang mewakili pengguna akhir dalam proses pemilihan kelompok tani penerima bantuan. Nah, kemudian saya akan langsung ke bagian hasil dan pembahasan. Dari metode tersebut, saya berhasil mengimplementasikan sebuah sistem berbasis web bernama Sibanpri atau Sistem Bantuan Prioritas. Nah, pada slide dapat dilihat sistem ini dapat kompatibel digunakan di berbagai jenis device, mulai dari desktop, tablet, sampai mobile. Dan tentu saja saya menyiapkan manual book untuk tata cara penggunaan sistem dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sistem ini. Nah, selanjutnya, setiap antarmuka itu didesain dengan menerapkan prinsip Gestalt. Jadi, prinsip teori psikologis, prinsip ini membantu saya menciptakan antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, dan menarik secara visual, yakni dengan memanfaatkan cara otak manusia memproses informasi. Seperti contoh di slide, menampilkan halaman dashboard, serta prinsip apa saja yang saya terapkan, mulai dari proximity. Jadi elemen dengan border berwarna merah, elemen yang memiliki hubungan fungsional ditempatkan dalam kedekatan yang sama seperti label ikon dan kart-kart ringkasan. Kemudian bagian common region, jadi sebagian dalam dashboard memiliki batas visual yang jelas. Seperti sidebar itu latar warna itu berbeda dengan area konten utama. Jadi pengguna dalam membandingkan informasi mudah gitu. Kemudian simetri, tampilan kartu yang disusun dengan seragam dan seimbang. Similarity, elemen yang memiliki fungsi serupa didesain konsisten. Selanjutnya, sistem ini memiliki 2 level pengguna, mulai dari admin, yakni admin memiliki akses penuh pada manajemen kriteria kelompok tani dan hasil seleksi. Jadi ibarat admin itu bisa segalanya dalam sistem ini, dapat melakukan checklist penerima akhir dan penyampaian dan menyimpan hasil. Jadi yang berperan sebagai admin di sini adalah kepala bidang tanaman pangan. Sedangkan petugas terbatas pada viewing dan basic management. Dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan checklist atau penerimaan akhir, hanya dapat melihat hasil seleksi untuk laporan memberikan akses penuh. Nah, kemudian ada hasil pengujian. Nah, secara ringkas mungkin saya jelaskan di bagian black box testing itu seluruh fungsionalitas pada setiap halaman pada sistem berjalan dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, kemudian untuk di white box testing, di sini saya menguji metodenya mulai dari erosi dan WPF. Untuk erosi sendiri, saya menguji 3 kondisi kriteria. Bagaimana nilai bobotnya jika terdapat 3 kriteria, bagaimana jika terdapat 5 kriteria, dan bagaimana jika terdapat 7 kriteria. Dan metodenya berhasil memberikan nilai bobot yang akurat sesuai dengan perhitungan manual untuk jumlah kriteria 3, 5, dan 7. Nah, kemudian ada white box testing untuk menguji WPM-nya. Di sini saya menguji 3 alternatif dengan nilai yang berbeda. Misalnya alternatif A itu saya menggunakan nilai yang sedang untuk benefit dan cost, serta untuk alternatif B menggunakan nilai tinggi di benefit dan cost rendah gitu. Kemudian ada alternatif C yang menggunakan nilai tinggi di benefit dan tinggi di cost. Tentu hasilnya seharusnya alternatif B menduduki peringkat 1 dan seterusnya berhasil dengan urutan B, C, dan A. Nah, mungkin di sini ada uji akurasi WPM erosi. Di sini saya melakukan pengujian akurasi dengan data sebanyak 45 data, dengan 20 data diantaranya adalah penerima data aktual. Nah, akurasi yang didapatkan di angka 86,67%, dengan true positifnya 17, yakni 17 alternatif yang seharusnya menerima dan berhasil diprediksi menerima. Untuk true negatifnya sebanyak 22, jadi ada 22 alternatif yang seharusnya tidak menerima dan berhasil diprediksi tidak menerima. Untuk false positifnya 3 dan false negatifnya 3. Namun saya juga melakukan pengujian untuk WPM only, jadi tidak mengikuti bobot kriterianya, tidak mengikuti aturan dari erosi, dan hasilnya menurun di angka 82,22%. Menggunakan data yang sama,
eh, true positifnya di 16 alternatif, true negatifnya di 21, false positifnya di 4 alternatif, dan false negatifnya di 4 alternatif. Nah, di sini mungkin saya akan rangkum hasil pengujiannya, mulai dari black book testing, white book testing, dan hasil uji operasi. Nah, bisa dilihat di bagian kartu biru. Jadi metode usulan saya ini erosi WPM berhasil mencapai akurasi di angka 86,67%. Terdapat perbedaan sekitar 4 sekian persen. Nah, pertanyaannya, mengapa akurasi itu bisa turun menjadi 82% saat menggunakan bobot acak itu atau WPM only? Jadi jawabannya itu terletak pada kualitas bobot. Bobot dari erosi itu adalah representasi matematis dari prioritas pakar yang menganggap kriteria seperti simultan, lahan terpoligon itu sangat penting. Sementara bobot acak itu tidak mengikuti aturan tersebut. Akibatnya, sistem dengan bobot acak membuat keputusan yang keliru. Jumlah false positif dan false negatifnya lebih tinggi. Jadi ini membuktikan bahwa kontribusi erosi itu bukan hanya kebetulan, melainkan karena ia berhasil menangkap prioritas yang sesungguhnya dari pakar. Nah, terakhir dari sisi pengguna, sistem ini mendapatkan skor System Usability Scale sebesar 81,5. Jadi dalam skala standar, skor ini termasuk dalam kategori excellent, membuktikan bahwa sistem yang saya bangun mudah digunakan dan dapat diterima oleh calon pengguna di Dinas Pertanian. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan, berdasarkan seluruh tahapan yang telah saya lakukan, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pengujian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Siban Pri berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi web yang mengintegrasikan metode erosi di pemuputan, WPM di perancingan, untuk mendukung seleksi penerima bantuan benih secara objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pertanian. Yang kedua, penerapan metode erosi dan WPM terbukti efektif menghasilkan prioritas penerima bantuan dengan akurasi sebesar 86,67% dengan skor SUS sebesar 81,5 yang menunjukkan sistem itu layak dan nyaman digunakan. Dan selanjutnya mungkin akan saya singgung sedikit terkait sesi demo website yang telah saya kembangkan di sini. Berikut adalah sistem website yang telah saya kembangkan. Ini merupakan tampilan form login dari Siban Pri. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Tentu ini juga kita bisa ada fitur tambahan seperti forgot lupa password ataupun daftar sebagai admin. Jadi mungkin sedikit. Oh ya, saya belum mengaktifkan ini. Saya aktifkan dulu di Discord-nya. Oke. Nah, di sini merupakan tampilan awal dashboard dari Siban Pri ini. Nah, pada bagian sidebar kiri terdapat menu-menu mulai dari beranda, kriteria, data kelompok tani, hasil seleksi, dan laporan. Bagian header ada fitur pencarian, ada logo, kemudian ada tahun. Nah, tahun di sini saya set 5 tahun terakhir. Jadi data 5 tahun terakhir, jika melewati 5 tahun terakhir akan dihapus otomatis untuk efisiensi database. Nah, mungkin di sini misalnya saya contohkan di tahun 2024 saya mengisikan data sebanyak 45 jumlah usulan CPCL, kemudian ada 10 kelompok terpilih. Nah, 10 ini disesuaikan lagi dengan kuota bantuan yang ada, dan ada 35 total kelompok tani yang tereliminasi. Sekarang saya contohkan di 2025, ini masih 0. Nah, di sini user itu bisa fleksibel dalam mengubah kriterianya, namun terbatas pada akses admin. Jadi hanya admin yang dapat memanipulasi kriteria. Di bagian daftar kriteria terdapat 5 kriteria. Misalnya ketika saya menambahkan kriteria baru, saya bisa saja menginputkannya di bagian sela-sela kriteria yang ada. Misalnya saya menambahkan kriteria baru di urutan ketiga, maka otomatis semua kriteria itu dihitung ulang berdasarkan urutan yang ada. Di sini sudah saya memilih jenis kriteria itu benefit. Nah, sebelumnya mulai dari semua nilai bobot erosi itu berubah karena itu memang cara kerja erosi. Nah, di sini maksudnya kriteria baru yang saya tambahkan itu berada di urutan ketiga. Saya juga bisa melakukan edit untuk urutannya, entah itu urutan keempat, nama kriteria, dan jenis kriterianya. Jadi otomatis kriteria baru itu
berada di posisi keempat dengan bobot erosi yang berbeda juga. Ini saya hapus dulu. Nah, karena saya menggunakan 5 kriteria yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini ada menu data kelompok tani. Nah, sebelumnya user itu memilih di kecamatan mana data kelompok tani itu mau diinputkan. Dari Grogga, Sri, Sumbiu, dan lain. Di sini saya akan menyatakan di bagian Buleleng. Nah, di sini ada dua cara dalam menginputkan. Manual, yaitu satu persatu, mulai dari nama kelompok tani, kemudian milih desanya. Desa ini sudah terintegrasi dengan kecamatan, jadi Kecamatan Buleleng akan muncul desa-desa yang ada di Kecamatan Buleleng. Kemudian nama ketua, baru value dari masing-masing kriteria. Dan di sini saya juga ada fitur untuk mengunduh template-nya. Jadi selain kita bisa menambahkan data secara manual satu persatu, kita juga bisa melakukan import data untuk banyak data sekaligus. Saya di sini ada, Jadi saya melakukan import data sebanyak 45 data. Jadi datanya tersebut akan otomatis terinput semua, mulai dari nama, desa, serta value dari masing-masing kriteria. Ini juga bisa diedit maupun dihapus sesuai dengan kebutuhan. Nah, bedanya dengan petugas tidak memiliki akses untuk melakukan mulai seleksi. Nah, tombol mulai seleksi ini akan men-trigger algoritma WPM untuk menghitung angka-angka kriteria ini sehingga menghasilkan perankingan. Saya contohkan. Nah, di sini adalah hasil perankingan untuk nama kelompok tani prioritas penerima bantuan. Tentu hasil ini bukanlah hasil akhir dari penerima bantuan itu sendiri. Di sini admin perlu melakukan checklist untuk menentukan siapa penerima akhir. Nah, jumlah ini juga disesuaikan dengan kuota bantuan yang ada. Bisa dilakukan dengan checklist satu persatu maupun sekaligus, misalnya 1 sampai 10. Saya ada 10 bantuannya terakomodasi untuk 10 kelompok tani teratas saja gitu misalnya. Dan saya simpan. Nah, otomatis akan membuat satu laporan baru di tanggal saat saya melakukan checklist. Ini bisa dilihat detail maupun di download. Nah, cetak laporannya berupa PDF yang bisa langsung di print, mulai dari tanggal seleksi, komoditasnya, kemudian ada daftar kelompok tani yang terpilih. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan demo website. Selanjutnya kan saya lanjutkan di tanya jawab. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Komang Mahendra atas paparan dan demonya. Tadi sudah sangat panjang ya disampaikan dari awal, ada metodologi, kemudian ada pengujiannya juga, lalu ada demo sistemnya ya. Nah, ini bagi teman-teman khususnya adik-adik mahasiswa yang mungkin tertarik juga mengangkat topik skripsi yang serupa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan paparan tadi, saya persilakan jika ada pertanyaan. Silakan adik-adik atau Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oh, ini link presensi ya Pak. Silakan. Apa ada pertanyaan? Ya, mungkin sedikit aja Komang ya, tadi saya menyimak. Itu kriterianya yang tadi itu ada beberapa ya, ada 5 apa 6 itu tadi ya. Itu berarti ditentukan secara subjektif atau oleh pakar atau bagaimana itu penentuannya ya? Boleh tahu? Nah, kan ada izin menjawab Bapak. Ya. Jadi kan ada pendekatan yang 3 pendekatan sebenarnya Pak. Mulai dari studi literatur terdahulu, saya menemukan beberapa pola yang digunakan dalam SPK khususnya itu di pertanian. Jadi ada kriteria seperti luas lahan, produktivitas dan lain-lain. Kemudian ini juga temuan ini saya bawa ke Dinas Pertanian untuk wawancara dengan kepala bidangnya. Jadi anggapannya di sini adalah mereka adalah pakar yang menentukan pemilihan prioritas penerima bantuannya. Dan dari diskusi tersebut maka muncullah 5 kriteria final yang digunakan sebagai kriteria dalam pemilihan penerima bantuan itu. Oh, berarti sebelumnya enggak 5 ya, atau mungkin ada banyak tuh awalnya atau memang awalnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian itu sendiri hanya
berbasis pada administratif seperti simultan dan lahan terpoligon biasanya Pak. Oh, Kalau dua aja ya. produktivitas dan DPI itu kadang diabaikan gitu. Oke, oke. Ya, menarik, menarik. Tapi memang kalau kriteria begitu nggak bisa banyak ya, deh, atau gimana kalau di pertanian? Bisa Karena Pak, kalau tergantung, bisa ya, bisa tergantung situasi di situasi ya. lapangan. Ya mungkin kalau kalau banyak sekali ada tantangan lagi ya memilih kriteria mana yang paling relevan ataukah ada yang redundant atau bagaimana itu kan. Iya. Mungkin kalau beda kasus nanti bisa banyak ya barangkali. Itu menarik sekali ya. Oh, jadi komplit sistem itu sudah dipakai deh ya di dinasnya sudah. Dipakai di lokal, masih di lokal Pak. Oh, masih di lokal. Ya, 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 sangat bagus penelitiannya. Mungkin ada pertanyaan barangkali dari Pak Ibu. Ini saya lihat Pak Agus hadir. Pak Agus, halo. Yes, swastiastu Hei, Pak Guru. Swastiastu. Mungkin Pak mau Guru lagi menyapa menyimak. menyapa Oke, peserta. Ya, oke. Terima kasih Pak Putramo sudah membantu ya, ya, sama-sama. memfasilitasi webinar hari ini. Mohon maaf, mohon izin karena saya baru dapat surat tadi malam, jadi suruh diskusi sama Pak Dekan untuk inisiasi prodi teknologi kedokteran gitu. Jadi kita disuruh ikut untuk acara diskusi tersebut. Ya, Wah, pertama-tama ada prodi baru ya. izinkan saya baru rencana Pak. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Surya Mahendra sudah memfasilitasi webinar dan juga menjadi pembicara ya. Sudah memberikan topiknya sangat menarik tadi itu. Jadi terkait dengan konseptual terkait dengan bagaimana sih SPK yang sejatinya begitu ya, dengan beberapa tren-tren yang ada saat ini. Mudah-mudahan para peserta ini sepertinya mayoritas mahasiswa, ada beberapa mahasiswa PA saya yang sudah mulai intens mungkin untuk memikirkan topik skripsi yang ini menjadi satu literasi awal untuk bisa dipertimbangkan gitu. Topik-topik riset tentang SPK itu tidak akan berakhir gitu ya. Jadi selalu akan terus berkontinu, terus akan terus akan bertransformasi lebih lanjut ke depannya. Nah, itu juga tadi sudah disampaikan materi mahasiswa Mahendra, itu mahasiswa bimbingan saya juga, dan sudah memaparkan salah satu aplikasi dari SPK gitu ya, kombinasi ROC dan WP. Nah, ini menjadi suatu contoh studi kasus gitu ya, yang bisa jadikan pengantar awal terkait dengan pemahaman dari metode. Sebenarnya SPK itu ya biasanya perankingan yang dimana dalam ranking itu tentunya yang menjadi titik krusial adalah fitur. Dimanapun dalam sebuah AI itu fitur menjadi hal yang sangat krusial. Nah, bagaimana caranya menciptakan atau mendapatkan fitur yang representatif, itulah challenge-nya. Jadi dengan mengakuisisi pengetahuan pakar atau mengenali pola dari sekumpulan data, nah itu mungkin yang bisa menjadi tantangannya. Karena model AI tidak akan bisa cerdas kalau seandainya dia tidak memiliki pengetahuan. Ada satu judul artikel yang cukup mengena gitu ya, mungkin fix your data before fix your model gitu ya. Jadi sebenarnya datanya itu yang harus valid, karena dengan data kita bisa mendapatkan pengetahuan. Kalau sudah ada pengetahuan, maka model itu akan bisa cerdas. Jadi fokusnya ya data sebenarnya di awal sebelum kita mengembangkan atau menyusun sebuah model. Oke, mungkin itu saja mungkin Pak Putramo. Semoga ini menjadi sebuah insight tambahan dan memperkaya hasanah keilmuan kita. Jadi KR ini menjadi wadah kita bersama untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan khususnya ya. Karena pengetahuan kan itu bagi kita itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kita junjung tinggi kesuciannya gitu ya. Apalagi setiap 6 bulan sekali kita merayakan ilmu pengetahuan, turunnya ilmu pengetahuan. Oke, mungkin begitu Pak Put. Terima kasih banyak Pak Putramo, Pak Surya Mahendra, dan Mahendra tentunya ya. Double Mahendra dan teman-teman peserta. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan berdaya guna. Terima kasih Pak Put. Ya, ya. Ampuros yang lagi di jalan juga nih. Oh, ya, silakan lanjut Pak G. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kalau tidak ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Pak Gede, ada? Oke, cukup. Komang, gimana? Cukup atau? Oh ya,
Makasih banyak ya. Jadi sharing-sharingnya hari ini. Semoga nanti akan tambah banyak mahasiswa lagi yang bisa sharing hasil-hasil skripsi ya. Itu sangat menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, kalau memang tidak ada, ini sudah berapa nih? Kurang lebih 2 jam ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Jadi saya akhiri webinar kali ini. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Oh, kasih. Terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Izin Kalau lift gitu, Pak Gede, Pak Ampura yang Komang sambil ya, Pak. nyetir. Ya, 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 silakan. Oke.